Qanaah itu bisa diartikan ridha terhadap pemberian. Ar-ridha bil qism. Ridha terhadap pemberian. Ya. Wa fi istilahi ahli al-haqiqati hiya as-sukun 'inda 'adamil ma'. Adapun menurut ahli haqiqah, nah ini istilah beliau istilah ahli al-haqiqati, kita disebut qanaah yaitu sukun inda adamil ma'lufat. Tetap tenang ketika apa yang diinginkan, disenangi tidak ada. Kita tenang. Jadi jiwa itu hanya bisa tenang kalau senternya oke, sentralnya jiwa itu ada di hati. Nah, si kolbu ini harus memandang bahwa pemberian ini dari Allah. Nah, orang yang memandang pemberian itu dari Allah, dia akan merasa sedikit itu banyak. Tapi kalau seseorang tidak memandang anugerah itu dari Allah, banyak pun terasa sedikit. Karena Allah itu maknanya Sang Maha yang dicintai. Yang Maha dicintai itulah salah satu makna dari lafaz Allah. Ridholah terhadap yang Allah berikan bagimu, engkau akan merasa menjadi orang yang paling berkecukupan di antara manusia. Ya. Bahasa Arabnya aghna, kaya. Jadi kaya dalam bab kerohanian itu bukan banyak kepunyaan. Kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Mengenai qanaah. Qanaah dari kata qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah itu bisa diartikan ridha terhadap pemberian. Ar-ridha bil qism. Ridha terhadap pemberian. Ya. Wa fi istilahi ahli al-haqiqati hiya as-sukun 'inda 'adamil ma'. Adapun menurut ahli haqiqah, nah ini istilah beliau istilah ahli al-haqiqati, kita disebut qanaah yaitu sukun inda adamil ma'lufat. Tetap tenang ketika apa yang diinginkan, disenangi tidak ada. Misalnya kita lagi pengennya apa, dapatnya apa gitu, dapatnya bukan itu, dan hati itu tetap tenang. Hati kalau sudah tenang, maka jiwa kita tenang. Jadi jiwa itu hanya bisa tenang kalau senternya oke, sentralnya jiwa itu ada di hati. Nah, si kolbu ini harus memandang bahwa pemberian ini dari Allah. Nah, orang yang memandang pemberian itu dari Allah, dia akan merasa sedikit itu banyak. Tapi kalau seseorang tidak memandang anugerah itu dari Allah, banyak pun terasa sedikit. Karena Allah itu maknanya Sang Maha yang dicintai. Yang Maha dicintai itulah salah satu makna dari lafaz Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pasti sedikit pun terasa banyak. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, pernah mencintai seseorang dulu sebelum nikah, dikasih hadiah kecil, rasanya besar nggak? Berkesan. Sedikit pun berkesan, apalagi banyak. Ini disebut qanaah. Adakah yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan nggak ada. Kenapa kita nggak berbalas, membalas cintanya? Ya. Allah udah segitu baiknya. Ini pagi ini masih bangun kan? Ya, di saat orang-orang masih sangat takut dengan Omikron. Ya, habis itu tantenya kali ya. Ini nikmat sekali, nikmat. Allah berikan rasa tidak was-was ya. Kalau ada yang hati-hati silakan ya. Cuma was-was jangan. Was-was itu nggak boleh. Was-was itu penyakit di kolbu.
yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu yang bikin penyakit, Pak. Jadi bagi saya bukan COVID itu yang berbahaya, tapi yang berbahaya was-was saat COVID atau sebelum terjadi. Ya. Nah, coba was-was itu disembuhkan. Bagaimana menyembuhkannya? Kolbu hanya sembuh dengan nama Allah. Maka suntikkanlah nama Allah di dalam kolbu, ya. Wa qala hiya al-iktifa' bil qalil, al-istighna' bil mawjud wa tarku tatallu' ila al-mafqud. Ya, artinya sama, ya. Wa qala Ikrimah rahmatullah alaih. Berkata Ikrimah ini mantan teroris. Jadi murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ikrimah namanya. Beliau periwayat tafsir dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Beliau menerjemahkan ayat surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila, siapa saja yang beramal baik, amila salihah. Nah, ini kata kunci yang sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu. Amal saleh bukan semua amal ibadah, ingat. Saleh bahasa Arab artinya munasib, cocok, relevan. Ada amal kelihatannya soleh menurut bahasa Arab, tapi bukan soleh dalam pengertian meeting atau ada tugas. Tapi hati pengen, bukan hati, diri pengen sholat duha. Mana yang didahulukan? Kerja atau duha? Yang mana? Duha bagus nggak? Bagus. Kerja? Emang nggak bagus? Terus? Dua-duanya bisa. Kerja sembari duha sembari kerja. Jadi lagi ruku sujud ingatnya kerjaan. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya dibalik ke asalnya. Kerja pakai kontrak nggak? Wajib nggak? Sholat duha? Sunnah. Nah, maka selesai dulu yang wajib baru kejar yang sunatnya. Jangan dibalik. Ya, tuh ini kan soleh. Soleh itu bahasa Arab artinya sesuatu yang sesuai, yang relevan, yang sesuai dan relevan. Jadi ada amal yang kelihatannya baik tapi nggak soleh, itu banyak, ya. Dan bahkan di luar sana banyak orang yang meyakini amal dia baik, lalu dia lakukan di depan kita, itu jadi nggak enak. Dan saya berkali-kali mengatakan ke teman-teman para pengkaji kitab-kitab bahasa Arab, baik gundul atau gimana, ini masa 1443 Hijriah, masa dimana tidak pernah ada masa sebelum ini yang mengalami kemajuan intelektual, spiritual, dan juga teknologi. Maka jangan putuskan masalah kita dengan membaca teks-teks lama, dan jangan hukumi teks lama dengan pemahaman kita yang serba cepat hari ini. Nah, ini penting sekali. Nih, antum ketemu nih teks di Quran tentang bab pakaian, lalu Nabi melarang satu model pakaian. Belum tentu model pakaian itu seperti yang kita pahami dalam bahasa kita sekarang. Itu Nabi dulu punya gorden bergambar, lalu kemudian beliau merasa kayaknya mewah, suruh copot, karena zaman itu belum pantas, belum saleh, belum ada orang di Madinah yang pakai gorden berwarna, bergambar. Sekarang rumah orang biasa aja, kos-kosan aja gordennya udah ada motifnya. Di zaman ini nggak bisa disamain. Nah, banyak kawan-kawan yang salah kaprah membaca teks. Dia memahami teks dulu, sekarang ala dulu gitu, bolak-balik. Nggak bisa begitu. Nggak usah jauh-jauh lah masa Rasulullah. Ketika dulu Buya Hamka nulis, itu belum kebayang loh sama beliau
ada sekarang smartphone kayak antum punya, YouTube, belum kebayang. Ayahanda beliau Haji Rasul, kawan dari ayahandanya, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, itu belum membayangkan Pak seperti yang sekarang terjadi. Haji Rasul itu dulu, ya, ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, termasuk berpolemik masalah ketika dari kalangan beliau ada yang pakai dasi sama jas. Itu pakaiannya orang Londo. Tahu Londo, Pak? Yang anak kecil udah nggak ngerti ya Londo ya. Belanda gitu. Saya masih ingat kalau kita nonton film Kolosat dulu, Belanda bangsat gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa kasar itu. Udah masuk ke alam bawah sadar tuh, padahal ya nggak gitu-gitu amat ya. Akhirnya berubah masa, berubah juga kejadiannya. Di zaman itu ada namanya ordonansi, itu apa istilahnya? Pencatatan nikah. Difatwakan haram oleh para ulama. Tapi ternyata sekarang kita malah nyatetin nikah kita, ya kan? Jadi urusan mencatat ini dulu diharamkan, sekarang bersikeras itu orang-orang yang dulu saklek-saklek itu sekarang mengatakan boleh, bahkan wajib. Alasannya ini dan itu, ya. Banyak hal. Contoh lain, Nabi pakai sarung, Pak. Bapak pakai apa? Sarung. Benernya sarung nih. Ini mohon maaf, saya ngeliat ada orang ngamalin sunnah katanya, tapi yang dia pakai celana dalamnya orang Arab. Ngerti nggak celana dalamnya orang Arab? Ada yang hari ini begitu? Semoga nggak ada ya. Orang Arab pakai celana putih itu, dia pasti jingkrang celananya, karena itu celana dalam, agak panjang. Itu bukan celana sholat. Ketika ada ustadz di Indonesia, dia memfatwakan bahwa bercelana di bawah mata kaki itu haram, tapi pas dilihat ternyata dia pakai celana ala celana orang Arab, celana dalamnya. Itu diketawain di sana, di Kuwait diketawain orang. Seandainya pun dia pakai celana seperti di Indonesia, nggak ada masalah. Masih satu masa, udah beda tempat, budaya pakaian sudah berubah. Jadi jangan hukumi orang dengan fatwa kita, ya. Ini yang disebut soleh. Soleh itu boleh kita artikan siapa yang beramal pada tempatnya atau sesuai dengan waktunya, tepat di tempatnya, tepat di waktunya, itu baru disebut soleh. Jadi tidak semua orang yang beramal seperti orang baik itu soleh, ya. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini ada kesetaraan gender. Yang Islami yang begini, Qurani. Kesetaraan gender yang Qurani itu adalah amal, bukan jenis kelamin. Jenis kelamin gimana mau nyamainnya? Bisa nyamain kelamin? Ya, kita minta libur aja seminggu ya, sholat. Pengen apa? Ya, emang enak haid? Tanya aja sama ibu-ibu tuh, enak kah haid? Haid itu datang gak enak, nggak datang cemas, ya? Benar Bu ya? Ngetes mulu, ini kenapa nih nggak datang bulannya ya? Nah, jadi kesetaraan gender Qurani itu adalah kesetaraan amal, bukan kesetaraan jenis kelamin. Maka segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban jenis kelamin itu nggak bisa disamakan. Yang bisa disamakan adalah amal, ya. Karena hak laki-laki dengan hak perempuan dalam bab urusan jenis kelamin nggak bisa disamain. Pakaiannya udah beda, ya, kebutuhannya udah beda. Nah, ini kalau kita mau meluruskan, ya. Saya tidak anti ilmu apa-apa, juga nggak pro ilmu mana-mana. Kita pronya Quran aja, ya. Quran, sunnah, udah itu aja. Hubbus sunnati wa ahliha, ya.
wa huwa mu'min. Nah, ada satu syarat ketika kita beramal yang soleh, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin itu di kolbu, sedangkan amal itu pada badan. Berarti ada gabungan. Ini pembeda antara munafik dengan yang bukan munafik. Apa yang Allah berikan reward bagi orang ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Apa arti thayyibah? Baik. Baik. Kan bahasa Indonesia emang standar sekali ya, mohon maaf. Ini pakar bahasa Indonesia harus bisa membedakan ini. Ada halalan thayyiban, ya kan? Halal yang thayyib. Ini hayatan thayyibah, hidup yang thayyibah. Baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah. Nah, gimana? Kalimatun thayyibah, kata-kata yang thayyibah. Itu beda-beda semua artinya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ikrimah mengartikan al-hayatut thayyibah al-qanaah, hidup yang penuh dengan rasa qanaah. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Karena dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa yang membuat kita nggak bahagia? Karena kita nggak puas dengan apa yang Allah beri. Itu sederhana aja. Dulu sebelum nikah, sebelum punya anak, sebelum punya rumah, penghasilan 700.000 sudah cukup. Sekarang 7 juta kayaknya nggak cukup. Naik 17 juta nggak cukup. Coba kalau gaji saya 27 juta, udah nggak cukup juga. Terus gimana dong? Ternyata gaya hidupnya, gaya hidup itu lawan daripada qanaah, gaya hidup yang berlebihan, ya. Jadi qanaah itu adalah obat daripada lifestyle yang berlebihan. Lihat nih, yang awal saya udah tepar semua, Pak. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ya Allah, kasihan mereka ya. Udah khidmah. Wa fi qoulihi ta'ala la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 58, sungguh, ini sungguhnya 2 kali. La yarzuqanna, la sungguh, belakangnya dan nun, itu arti sungguh juga tuh. Sungguh gitu. Itu terjadi secara harfiah, tapi secara bahasa rohani, nun itu ada satu makna, yaitu nur, ya. La yarzuqannahum rizqan hasana, sungguh Allah akan melengkapi rizki mereka dengan cahaya. Itu secara ilmu huruf, ya, nur. Cahaya apa? Cahaya rizqan hasana, rizki yang baik. Hasan ini kalau wajah jadi rupa yang bagus, kalau punya rumah kelihatan enak dilihat, punya mobil enak dilihat, punya baju enak dipakai, makan pun nikmat disantap, itu disebut dengan rizqan hasanah. Gimana Pak? Udah enak belum makannya? Enak ya? Ketika Ahlul Bait dibersihkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanyalah menginginkan bagi kamu untuk membersihkan kamu kotoran. Kotoran apa pada mereka? Al-bukhul wa tama. Al-bukhul, kebakhilan dan ketamaan. Lawan dari qanaah. Orang bakhil itu dia pelit kepada orang lain. Nah, bakhilnya ada ininya, ada yang sudah kronis, namanya syahih. Dia tidak hanya pelit kepada orang lain, dia juga pelit kepada dirinya sendiri. Wa yutahhirakum tathira, ya.
ayat 3-3-nya di ujungnya, lalu Allah membersihkan kalian tathira wa ahlul bait, yaitu dengan sakhawa wal qanaah. Lawan dari bukhul tadi apa? Bukhul wal wat tama. Lawan dari tama itu qanaah. Lawan dari bukhlun kebakhilan itu sakhawa, dermawan, sakhi, orang yang suka berbagi. Berbagi itu tidak hanya bab harta ya, tapi juga ilmu termasuk. Sayyidina Sulaiman itu pernah berdoa, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ay arada bil mulki kamal al hali fil qanaah. Sayyidina Sulaiman itu doa, ya Allah ampuni aku, minta ampun dulu beliau, ini adab berdoa. Wa habli mulkan, berilah aku anugerah mulkan. Apa arti mulkan? Kekuasaan kerajaan, menguasai jin. Salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Jadi Nabi Sulaiman itu punya cincin, cincinnya membuat takhluk, bukan sebenarnya cincinnya, tapi orang yang megang cincinnya itu. Tapi jin-jin yang sesat mengira cincin Nabi Sulaiman lah yang membuat ia sakti. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu sendiri. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana tidak akan layak bagi seorang pun selainku untuk mendapatkan itu. Nah, ungkapan Nabi Sulaiman itu menunjukkan bahwa beliau ini qanaah. Maka Allah berikan akses yang luar biasa. Ada satu ayat di surat Al-Infitar ya, kita udah sering dengar nih imam baca, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar, orang-orang yang berbuat baik, sungguh la fi di dalam na'im, nikmat yang banyak. Nikmat apa itu? Al-qanaah fid dunya, qanaah dalam kehidupan dunia. Wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang berbuat keji di dunia, fi jahim, dalam jahim. Jahim itu nama lain dari neraka atau siksa. Mereka tersiksa gitu. Maka cobalah lihat orang-orang hari ini yang lifestyle-nya tinggi, ya tiap bulan mau ganti HP kan repot Pak, apalagi zaman pandemi. Ya, jerit orang-orang ya. Riwayat Imam Tabarani dan Qudai dikatakan, al-qana'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Jadi orang kalau qanaah itu sama kayak dia punya kekayaan nggak pernah habis. Tapi kalau bapak ini punya duit banyak, itu bisa habis. Ya, ada satu negeri di Jawa kemarin ya, yang habis jual-jualin tanah. Masih ingat? Oh, pada beli mobil. Namanya duit kan habis Pak. Sekarang ya kasihan juga sih kita, demo minta kerja ya. Ini pelajaran buat kita, biar kita nggak usah nyinggung mereka, tapi kita dapat pelajaran dari mereka bahwa harta meskipun miliaran banyak nggak akan bertahan ya. Yang membuat bertahan itu al-qanaah. Ini pesan buat diri kita dan apalagi keluarga di rumah, istri itu penting sekali ini mempelajari bab qanaah. Ini bukan alasan kita untuk tidak menafkahi ya. Justru laki-laki itu kebahagiaannya bisa memberi nafkah. Laki-laki yang tidak normal, tidak sempurna, dia nggak memberi nafkah ya. Jadi jangan ada yang seneng tuh, wah enak ya lu sama apa orang kaya gitu. Terus maksudnya apa nanya begitu? Maksudnya apa? Biar kita nggak memberi nafkah. Itu cowok, laki-laki nggak jantan itu yang nanya ya. Laki-laki yang jantan itu, yang gentle itu ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan enak-enakan ngomong begitu ya. Itu cowok matre namanya ya. Harga diri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
radiya yarda, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Nah, ini ada sebuah riwayat juga, ini ada di riwayat Imam Tirmizi, semakna dengannya. Ridolah terhadap yang Allah berikan bagimu, engkau akan merasa menjadi orang yang paling berkecukupan di antara manusia. Ya, bahasa Arabnya aghna, kaya. Jadi kaya dalam bab kerohanian itu bukan banyak kepunyaan. Kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Namanya dunia, apa aja nggak ada puasnya, bener nggak? Nggak ada puasnya, Pak. Emang begitulah dunia, ya. Wafiz Zabur, nah, dalam kitab Zabur yang ditulis dalam bahasa Arab, jadi Zabur lama ini, ya, Mazmur kalau orang sekarang nyebutnya, Al-Qani' ghaniyun wa in kana jayan. Orang yang qanaah itu kaya meskipun dia sedang lapar, disebut dia kaya, ya. Kalau dibalik gimana? Orang yang tidak qanaah itu miskin meskipun dia kenyang, ya. Dia miskin meskipun dia punya rumah, punya kendaraan yang bagus, dia ngerasa nggak cukup. Kayaknya rumah ada aja yang kurang nih. Udah punya kendaraan, kayaknya kurang aja, ya. Maka enaknya hidup itu ya qanaah. Nah, qanaah itu merasa cukup, dan pasti Allah cukupkan, ya. Mau kan dicukupkan ketika kita butuh, kita memerlukan apa, dicukupkan, ya. Mau kan? Iya. Pas-pas, bukan pas-pas, bab dikasih itu cukup namanya itu. Syuruk, ya. Ya, ditahan aja syuruknya, Pak, ya. Ngaji lebih afdal daripada sholat 2 rakaat, ya. Gak percaya Bapak meninggal. Ada orang yang tidak faham, gurunya masih mengajarkan 1, 2, 3 bab ilmu. Dia baru dapat hadis kemarin, hadisnya nggak tahu dia kalau kualitasnya tidak sampai derajat sahih, bahwa kalau terbit matahari maka sholat 2 rakaat sama dengan pahala haji umroh. Itu kan pahala. Lebih tinggi pahala atau ilmu? Ilmu. Lolos nih, ya. Kayaknya ada yang mau sholat kayaknya. Gak apa-apa, saya gak ngelarang juga antum mau sholat. Cuma aneh mau tanya, pilih emas atau batu? Ya. Ada juga beberapa, saya ketika keluar kota masih ada 1, 2. Kalau dulu kita di masjid-masjid besar di Bintaro, masih begitu. Coba, kalau semuanya berpikir begitu, kita ngomong sendiri, Pak. Ya, dia nggak paham bahwa ada 1 bab di dalam hadis. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa engkau belajar 1 baban minal ilmi itu afdal min 1000 rakaatin. Lebih afdal daripada 1000 rakaat. Kenapa? Kalau ente sholat sendiri belum tentu khusyuk. Itu sifat Allah. Orang yang belajar 1 ilmu, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama yang ente sembah lagi sholat itu, ya. Kita 2 jam mengaji ilmu, 1 jam, itu udah berapa lama kita bersama Allah itu. Di alam sana hitungannya banyak. Gitu. Dengerin 5 menit aja 1 hadis, dahsyat. Lebih afdal daripada 50 jam kita sholat. Nah, jadi ibadah itu jangan pakai nafsu. Ibadah itu pakai ilmu. Nah, jadi ibadah itu jangan pakai nafsu. Ibadah itu pakai ilmu. Imam Ahmad kalau cerita ke putrinya, Tara akan datang guru saya kalau tahajud itu sepenuh malam, sepanjang malam. Kalau baca Quran sebanyak-banyaknya khatam. Kalau zikir nggak berhenti-berhenti. Ngineplah Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad. Diintip terus oleh putrinya. Kok malah tidur-tiduran, tidur miring lagi begini. Tapi karena
dimatiin. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ingin tafakur beliau matikan lampu. Kalau koneksinya sudah oke, beliau hidupkan, nanti nulis. Begitu terus. Besok pagi laporlah putrinya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, katamu gurumu itu ahli sholat malam, sepanjang malam sholat. Aku intip malam tadi dia tidak pernah sholat kecuali cuma sholat witir. Sebutin semua, dilaporin semua. Lalu dipanggillah anaknya, sini nak. Nanti kalau kita sarapan, kita tanya guru kita, Imam Syafi'i, ngapain dia malam tadi? Nyampelah jam sarapan. Orang Arab tuh jam sarapannya 9 tuh jam 10. Ketika makan sarapan, sebelumnya Imam Ahmad ngomong, guruku itu kalau makan dikit. Tapi ketika sarapan di rumah Imam Ahmad, nambah sampai 2-3 kali. Kira-kira begitu kalau diterjemahin orang Indonesia ya. Bengong itu anaknya, matanya tuh tebah. Memang gak jelas. Ini yang benar ini ya. Ini ulama apa sih ini makan kok banyak. Muhammad bin Idris ya. Putriku malam tadi selalu memata-mataimu, dan juga waktu sarapan ini dia heran melihat engkau makan. Apa gerangan yang ada padamu? Mohon terangkan kepada putriku. Karena orang awam itu punya teori tentang guru itu ala dia, nggak cocok ditinggalin. Itu murid kurang ajar benar tuh. Ya. Guru kok ala dia, bukan ala guru itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, malam tadi aku murojaah satu ayat, satu surat, sampailah di satu ayat, aku berhenti dan mengulangnya 70 kali. Setiap mengulangnya ada satu masalah baru yang aku temukan jawabannya. Imam Syafi'i, satu ayat diulang 70 kali, dalam semalam dapat 70 masalah baru. Ilmu. Syafi'i. Orang sholat 70 rakaat belum tentu dapat ilmu seperti Imam Syafi'i. Gimana? Anda mau protes? Ketika sarapan ditanya, kok makannya banyak? Katanya zuhud, katanya qanaah. Kata beliau apa? Yang paling aku tahu di Baghdad, rumah Imam Ahmad itu makanannya paling halal dan paling thayyib. Putrinya masak dengan bismillah, kepala rumah tangganya mencari dengan halal. Maka aku tidak mau menyisakan diriku untuk mengambil berkah dari rumah penuh berkah. Wah, kayaknya di modus makan banyak nih. Jadi Imam Ahmad dulu antum. Jadi kita kalau di rumah orang soleh, banyak-banyak makan Pak ya. Soleh beneran loh ya, bukan solehan. Kalau dihidangkan ya, apalagi kita tahu yang masak nih dengan nama Allah, makan yang serius. Karena memakan makanan keberkahan itu sama dengan Bapak puasa sabar. Kita puasa dan sabar, makan itu syukur itu sama. Pilih mana? Kayaknya pilih makan ya. Sama kita berarti. Nah, ini yang disebut saleh. Kalau di rumah orang yang halal makanannya, jangan makan sedikit, itu saleh. Ketika ada ilmu, ibadahnya akal memahami, ibadahnya kolbu merenungi. Nah, Imam Syafi'i ibadahnya malam tadi apa? Merenungi, dan itu lebih dahsyat, sama dengan 1000 rakaat. Jadi ketika dia dapat satu makna itu 1000. Kalian aja 70. Berapa tuh jadinya? 70. Jadi sama beliau dengan sholat 70.000 rakaat malam itu. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir ya. Ini bukan hijrah yang pertengahan, ini hijrah yang terakhir. Berarti ke Mesir. Setelah 4 tahun beliau tinggal di Mekah, di Mesir ya. Apa yang terjadi? Beliau sudah mau sekarat. Tiba-tiba putrinya nangis. Mau ditinggal ayahandanya.
takut ditinggal ayahnya. Siapa yang jamin hidupnya di masa depan? Apa tanggapan Imam Syafi'i? Ya, wahai putriku, ini rumah aku sudah khatamkan 4.000 kali Quran. Beliau baru tinggal di sana 4 tahun. Berarti setahun Bapak hitung aja sendiri, pasti nggak ngerti gimana cara khatamnya itu. Itu matematika Imam Syafi'i itu. Karena beliau mengikuti mazhabnya Sayyidina Utsman, sehari bisa khatam 8 kali. Sayyidina Utsman sehari 8 kali. Saya belum bisa ngejar itu. Tapi saya punya santri, sudah ada yang bisa 10 kali sehari. Tapi nggak tahu cara dia baca. Cara bacanya itu bagi dia sudah 2 ayat. Bagi kita belum ya. Baik, Imam Syafi'i mengatakan apa tadi? Apa yang engkau khawatirkan? Ini rumah sudah diberkahi khataman 4.000 kali khatam. Nah, ini kata-kata Imam Syafi'i. Itulah sekarang yang jadi kota Kairo itu ya. Tempat beliau dulu baca Quran. Barangkali ya itulah yang jadi Al-Azhar sekarang itu. Tempatnya beliau dulu tinggal itu. Man kanat qana'atuhu saminah tabat lahu kullu marqa. Orang kalau qana'ah, makanan nggak enak jadi enak. Maka Rasulullah itu nggak pernah menghujat makanan. Nah, ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Kalau kita nyantri sih dulu biasa Pak ya. Tapi anak-anak sekarang nyantri ngeluh terus. Padahal nyantri sekarang udah jauh lebih enak daripada nyantri zaman dulu ya. Anak saya masukin ke pesantren, nggak bisa makan dia. Oh ya, ada yang lebih lucu nih. Ini dia pertama masuk pesantren muntah. Gaya bener kan? Iya ya. Al-izzu fit ta'ah. Jadi Allah memberikan 5 pasangan ya, ada 5 pasang amalan. Al-izzu fit ta'ah. Izzah, semangat itu ada dalam taat. Semangat kemuliaan. Wazillu fil ma'siyah. Kehinaan itu ada dalam maksiat. Wal haibatu fi qiyamil lail. Orang yang karismatik itu adalah orang-orang yang membangunkan, yang qiyamul lail, baik dengan ilmu atau dengan amal. Maka orang-orang yang qiyamul lail kuat, meskipun wajahnya lelah, matanya pucat ya, tapi dia punya haibah, punya karismatik ya. Maka kalau ada di antara bapak ibu ini anaknya pengen dijadiin ulama, ajarkan anak kita qiyamul lail, baik qiyamul lail dalam berilmu atau qiyamul lail dalam beramal ya. Biar kalau dia ngajar tuh didengar, berarti Allah ridho. Kalau dia berkalam, kalamnya itu berefek di kalbu manusia, itu berarti dia ahlu qiyamil lail. Kenapa dia kemudian dahsyat? Karena dia bisa beramal di saat orang-orang gak lihat dia. Dia bisa bangun di saat orang-orang gak sanggup bangun. Berarti kalbunya kuat. Jika dia berkata-kata, dia tinggal manahin kalbu orang set gitu aja Pak. Tapi kalau masih pakai panah kurang kuat. Dia harus menjadi seperti lampu pijar, tanpa perlu memanah orang, siapapun yang dekat pasti dapat cahayanya. Syukur-syukur jika kalbunya seperti rembulan ya. Bahkan jika kalbunya seperti matahari ya. Wal hikmatu fil batnil khali. Kebijaksanaan itu muncul apabila orang sering mengosongkan perutnya. Artinya puasa. Kalau Imam Syafi'i tadi apa dong? Itu lain lagi. Makanya antum lagi puasa sunat, diundang orang soleh, wali Allah makan, batalin puasa sunatnya. Karena makan dengan beliau lebih afdal dari antum berpuasa. Karena yang masuk keberkahan ya. Kayaknya bakal batal nih puasa Daudnya ya. Wal ghina fil qanaah. Dan kekayaan itu hanya ada pada orang-orang yang qanaah, tidak ada pada orang yang banyak duit ya. Bapak survei aja orang banyak duit, kan sudah punya teman banyak nih ya.
nggak akan merasa kaya dia. Man qana'a istaraha min asy-syughul wastatala 'ala al-kull. Orang yang qanaah, dia akad mau bahagia, qanaah. Ya. Man nazarat ainahu ila ma fi aidin nas tala huznu. Siapa yang masih senang melirik kepunyaan orang, rumah orang, mobil orang, apanya orang lah, huzun, apa arti huzun? Kesedihannya, bawaannya sedih aja, kok saya begini, kok saya begitu, ya. Saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa, kalau ngeliat ada petakan kosong, coba kalau aku tinggal di situ nggak bayar gitu, Pak. Udah nggak sama nggak? Sama gitu ya. Waktu dulu masih mahasiswa. Sekarang udah ngeliat petakan kosong, nggak minat. Minatnya rumah gede yang kosong. Kalau ngeliat rumah gede yang kosong, ya Allah, ngapain ini orang kok tinggalin rumahnya? Kasih buat saya aja, gitu kan? Sekarang begitu. Nah, ini ustadz juga diuji, Pak. Ustadz itu ujiannya ngeliat tanah kosong. Serius? Kayaknya pengen bangun terus ya. Pengen bangun pesantren kan modus itu. Donasi. Ada nasinya ya. Ini hati-hati kalau para dai tanya kolbunya, ini nafsumu atau kolbumu? Gitu. Ya. Kita pengen bangun, ini nafsu kita atau emang manhaj yang diturunkan guru kita? Saya ketemu ada ajengan di Jawa Barat. Kata gurunya, kamu kalau punya pesantren harus ada pembangunan lahir batin. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, harus ada apa kek yang ente sedang bangun. Itu ijazah dari gurunya. Ijazah dari gurunya. Untuk apa? Orang kalau ada yang membangun berarti dia ada usaha untuk mengumpulkan dana. Dan saya tanya, kamu terima dana dari pemerintah Pak? Enggak. Dari partai? Enggak. Terus dari mana? Ada aja. Gitu. Jadi dia nggak ngantungin hatinya kepada makhluk. Itu boleh. Itu nggak apa-apa. Ini tanah yang di sini belum selesai dibangun, udah pengen bebasin tanah yang sampingnya lagi. Ustaz. Ya, nafsu saya maksudnya. Itu nafsu saya, Pak. Makanya ujian saya waktu beberapa tahun kemarin adalah melepas apa yang saya imajinasikan bakal jadi pusat pesantren. Kita lepasin. Talak tanah, Pak. Setelah kita talak tanah, barulah kemudian rasa berat di pikiran itu berkurang. Saya jadi bisa fokus ngajar, bisa bebas keluar kemana-mana. Ya. Habis itu tanah yang nyari kita. Oh benarlah kata Nabi dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Siapa yang himmahnya dunia, maka Allah jadikan pikirannya bercabang, dan dia hanya dapat apa yang menjadi hak dia. Tapi sebaliknya, jika himmahnya akhirat, dunia datang. Dunia datang, dia seperti magnet. Nah, dunia itu datang ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Pilih mana, Pak? Ini teorinya doang yang mudah nih. Cobain aja sendiri, kuat. Madamal iqab fi matarihi fala tusammu ilaihi himmatus shayad. Ini enggak perlu ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, qanaah itu sederhana, terima apa adanya, ridho dengan yang diberikan oleh Sang Maha Kekasih. Mulailah qanaah dalam hidup. Mulai di rumah nggak menghujat makanan istri, ya. Itu latihannya seperti itu. Praktekkan itu ke anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ikut qanaah. Amin ya rabbal alamin. Maka keluarga itu akan jadi keluarga yang mubarak, keluarga yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu alam bishawab. Gimana, Pak? Saya ada pertanyaan online. Ya. Dari Sorong, Papua Barat. Masya Allah. Udah jam berapa tuh? 2 jam dari kita. Assalamualaikum Buya Aransi. Waalaikumsalam. Apakah qanaah bisa datang dengan sendirinya atau bagaimana cara mendapatkannya? Jazakumullah.
Qanaah itu ilmu. Ilmu yang dipelajari. Ilmu ini sifat, akan menjadi sifat, karakter di badan. Jika kita ingin sabar, bergaullah dengan orang sabar. Lihat cara dia menghadapi sesuatu gitu. Maka berkatalah para imam kita, man la yara muflihan la yuflih. Orang yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah tahu cara sukses. Orang yang tidak pernah melihat orang qanaah, maka bergaullah dengan orang-orang yang qanaah. Kadang-kadang yang qanaah itu belum tentu ustadz, ya. Maka berkatalah para imam kita, man la yara muflihan la yuflih. Orang yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah tahu cara sukses. Orang yang tidak pernah melihat orang qanaah, maka bergaullah dengan orang-orang yang qanaah. Kadang-kadang yang qanaah itu belum tentu ustadz, ya. Ada ustadz nggak qanaah banyak, Pak. Masalah honor, serius, ya. Saya dapat kabar di satu wilayah di Kalimantan, jamaah di situ minta jam subuh yang tidak ada dalam schedule. Satu titik dia takar segitu ya. Kalau enggak saya nggak mau. Sampai begitu. Qanaah nggak tuh? Kalau yang dia dai itu tahu tugasnya kan menyeru orang kepada Allah, ya. Maka dia nggak hitung-hitungan lah masalah itu. Allah itu kalau ngasih itu misterius, Pak. Di sini dikit, di sana banyak, gitu. Kalau di situ banyak, pasti di sini dikit. Jangan pengen banyak. Bener nggak? Malam aja ada siang, siang aja ada malam, gitu. Mataharinya terbit dan terbenam. Masa rezeki kita maunya terbit terus, nggak mau terbenam? Ya, nggak usah khawatir juga, terbenam kan nggak lama juga, ntar juga terbit lagi. Begitu terus, biasa aja, ya. Jadi saya kalau nggak datang ke sini bukan masalah honor ya, masalah Harun ya. Antum jangan suzon tadi. Itu karena tugas guru tadi. Nggak ada harusan, saya nggak ada pikiran dengan masalah itu. Bahkan saya nggak tahu menau itu. Jarang. Kecuali bensinnya habis tengah jalan, dompet ketinggalan, baru buka amplop, baru ketahuan kasih ke segitu. Alih sarjana ngasihnya segitu, baru ketahuan kadang ya. Jadi caranya berguru kepada orang yang qanaah, berguru kepada orang qanaah. Maka kami itu dulu dilatih oleh guru-guru, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan yang bernyawa lah. Belajar qanaah. Jadi kita kalau lihat terong, imajinasi nikmat juga jadinya ya. Ntar lihat ada tempe, saya ganti, ini adalah roti. Kita ganti aja switch. Lagi pengen saya kan suka makan ikan-ikannya kecil-kecil itu, teri, tapi teri yang enak ya, bukan yang asin-asin. Dulu waktu kecil, lagi nggak dapet, udah buncis. Jadi kalau makan buncis imajinasinya teri. Syukur aja, dan itu nikmat. Ini modal saya hidup sampai hari ini. Rasa berkecukupan itu ada di situ. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga guru-guru kita diberkahi oleh Allah SWT. Berguru Pak ya, yang disorong berguru kepada mereka. Maka jangan ngendon aja di rumah, sesekali safar, sekali rihlah, sesekali ikut khuruj sama tabligh. Ya, biar tahu rasanya. Sekali kholwat dengan para sufi. Ya, lihat akhlak dia yang ngomong sesat itu. Berakhlak dia. Agama ini agama akhlak, bukan agama ngomong hukum. Hukum itu nomor sekian. Nabi utamakan akhlak. Hukum ngencingin masjid apa? Bahasa kasar tuh. Haram nggak? Tapi ganggu orang lagi kencing di masjid nggak boleh juga. Sahabat Nabi udah bawa pentungan memukul orang Badui yang kencing di masjid. Apa kata Nabi? Biarin. Tuh akhlak Nabi.
masjidnya dikotorin, orang ya Allah buang air kecil di situ, itu selangnya kemana-mana terus. Nabi pakai akhlak, dan itu hujah terkuat. Jadi akhlak itu hujah terbaik. Hujah terbaik bukan antum menyebutkan hadis riwayat Bukhari nomor sekian, enggak, itu bisa dikalahkan ya. Surah Al-Baqarah ayat sekian, itu bisa dijelaskan. Itu kan penafsiran kamu, belum tentu penafsiran aslinya begitu. Bisa begitu Pak. Tapi kalau pakai akhlak, siapa yang bisa tolak ya? Al-Quran turunnya ke kolbu, akhlak dasarnya kolbu. Berarti yang benar-benar punya hujah Quran siapa? Orang yang berakhlak, karena dia bekerja dengan kolbu. Jadi ini agama kita, mari berdakwah dengan akhlak ya. Saya pun lagi merubah cara dakwah saya ini Pak, proses terus penyempurnaan. Jika di masa-masa lalu saya suka frontal, ya itu maklumlah darah muda ya kan? Sekarang pun lagi mencoba memperbaiki. Maka saya paling, ketika ada yang sesuatu orang tersinggung, ya saya minta maaf ya. Tapi nggak semua juga kita harus minta maaf ya. Memang kamu siapa harus dimintai maaf semua ya kan. Hal yang pantas kita mintain, kita minta maaf. Yang bikin fitnah, yang bikin kacau, kalau saya jadi asbab orang bertengkar, maka saya minta maaf. Kalau cuma beda faham, nggak perlu minta maaf. Sunatullah kita harus berbeda ya. Khalas, ada lagi? Satu lagi Ustaz, yang dari jamaah masjid di sini, bagaimana kita bisa menjadi makhluk Tuhan yang fitrah? Bagaimana mensikapi semua cobaan yang kita terima? Kayaknya hidup susah amat sih yang nanya. Emang nggak pernah menikmati hidup apa? Kita ini dari awal hidup tuh sudah enak. Paling masalah cuma beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam. Masalah itu jangan terlalu dihayati. Yang dihayati itu penyelesaian masalah ya. Kalau di Quran nanti ada pembahasan tentang itu, tentang as-sabr ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentang al-bala mengatakan wa balawnakum bil hasanati was sayyiat. Tuh surah Al-A'raf 168, dicari di rumah. Wa balawnahum, kami akan menguji mereka. Surah berapa? Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum, kami kalau uji mereka ada dua, satu hasanat, yang baik-baik. Maunya yang baik-baik doang ya? Berarti kamu aja jadi Tuhan ya. Ini kan suka-suka Allah. Kami uji mereka, kami tempa. Bala itu bahasa Arab artinya penempaan. Besi kalau sering ditempa, terus kita mau buat pisau, pisaunya bagus nggak? Jika antum ingin punya kolbu tajam, pikiran yang dahsyat, siap-siaplah ditempa. Maka kalau di sekolah itu anak-anak yang sering mengerjakan contoh soal, lalu dikasih latihan, dia biasa aja nanti kalau ujian. Ya, saya bisa baca kitab begini, itu bukan soal-soal, ini memang karena latihan aja sebenarnya. Dulu nggak pede baca kitab depan orang, takut dikritik, ya sekarang cuek aja. Yang penting paham isinya, ya. Yang penting kita bisa memahami isinya. Kadang-kadang kita diuji dengan kebaikan, dipuji orang, dapat rezeki yang banyak, disenangi orang. Ada dibalik wasayyiat, dibenci orang, dikata-katain orang, dianggap syubhat sama orang. Antum udah pernah dianggap syubhat belum? Udah pernah dianggap tolol belum? Seru loh. Dibilang tolol sama orang tuh seru banget ya. Ya, dibilang sesat sama orang tuh unik lah ya. Ada orang yang bilang saya sesat karena masalah bab ruh. Ruh saya bilang gak dicipta, ruh itu dihembuskan. Ini kita sebutkan. Dia bilang, oh nggak ada di Quran begini. Saya tanya, Quran ayat mana Pak? Dia nggak hafal. Nah, kan lucu kan? Jadi dikafirkan orang itu, disesatkan orang itu betul-betul seru sekali. Karena yang menyesatkan saya itu ditanya ayatnya, pelongo-pelongo nih nggak jelas ya. Di situ saya kemudian menjadi ketawa ya. Kadang-kadang kita nggak disenangi orang. Banyak Pak, bagian-bagian pemahaman saya ada yang disenangi orang dan enggak. Tapi ingat,
Saya ini mengajar bukan untuk nyenengin orang gitu. Saya ngajar itu menyampaikan amanah ilmiah yang saya tahu. Kan yang ini menurut saya halal, yang ini tidak halal. Yang ini haram, ini tidak haram. Bisa jadi beda dengan yang antum pikirkan. Bab politik nanti, aneh belum tentu ngikutin antum, ya. Nah, karena kita bukan ustadz-ustadz pemuas nafsu jamaah. Kita punya manhaj sendiri, punya manhaj fikrah sendiri. Nah, saran saya kalau dai-dai harus punya karakter yang lebih dari itu kalau bisa. Dia menarik jamaah, bukan ditarik jamaah. Nah, kapan dakwah menjadi hancur? Ketika ustadznya menjadi pemuas nafsu politik jamaah, pemuas nafsu pemahaman jamaah. Ya ganti aja statusnya, jangan jadi ustadz lagi, ya jadi jamaah aja. Jadi ada dua ya, ujian itu ada dua, baik dan buruk, dan selalu begitu. Nggak mungkin orang itu akan buruk selalu. Lalu kalau pertanyaannya ya, hanya Allah yang memfitrahkan kita. Nabi mengatakan orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, maka dia akan lahir seperti dia akan keluar dari Ramadan seperti lahir dari ibunya. Itu Allah yang kerja, bukan kita yang kerja. Tugas kita cuma kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah. Maka saya ta'lim saya tidak pernah menuntut orang suci. Enggak pernah. Yang kita tuntut orang tobat, suci enggak mungkin Bapak suci. Saya aja nggak ada. Ini sekarang bener nih, pulang coba buka YouTube, nonton, matanya udah kotor lagi, ya. Bener nggak? Sekarang nih udah bener nih. Oke, nyampe di jalan, bukan kita yang ingin melihat maksiat, Pak. Maksiat yang datang. Terus mau disalahin siapa? Ya. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang bisa menjadi suci, nggak percaya. Kecuali hanya orang yang disucikan Allah. Maka ayatnya yuwayutahhirukum tathira, hanya Allah yang mensucikan. Kita tidak akan pernah bisa mensucikan diri sendiri. Ini kemarin nih Bapak cek, ingat-ingat seharian pernah kan makan minum nggak menyebut nama Allah? Gimana tuh? Itu ilmu hakikat haram loh Pak. Dalam ilmu fikih makruh, dalam ilmu hakikat itu haram. Tuh, mau suci atau nggak bisa. Maka kita hanya bisa kemudian datang dengan taubat. Ya Allah, aku tidak sanggup mutlak jadi orang yang taat. Tapi Engkau Maha penerima taubat. Terimalah taubatku. Besok begitu lagi, bakal begitu terus. Maka udah disebut tawabin, orang yang setiap hari dia datang mengadukan dosanya kepada Allah. Beda dengan al-ais, ya, al-ais min rahmatillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Al-qanitun, orang-orang yang putus asa dari Allah, itu enggak masalah dikit ngeluh, ya. Apalagi kalau maksiat. Nah, ini maksiat ini kan orang kalau kena maksiat mikir gini, yaudahlah hancur-hancur sekalian. Nah, itu nggak benar itu. Jangan begitu sama Allah. Allah nggak begitu kok. Allah mengatakan jika dosamu ananas sama, menyundul langit, tapi engkau ngaku kepada Allah, Allah ampuni. Allah itu suka sama orang ngaku. Sederhana nih, ini penutup. Kita punya anak salah, dia ngaku salah depan kita, dimaafin nggak? Bapak suka kamu ngaku. Kita nggak ngomong gitu Pak. Coba anak kita ngaku nggak salah, terus ketahuan gimana? Ya, jika kita suka orang yang ngaku, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah titipkan di kolbu ini biar kita faham. Kalau engkau datang kepada Allah, datanglah dalam penuh pengakuan dan penyesalan. Dan Allah itu lebih sempurna dari kita. Orang tua, ibu udah kesel sama anak, udah disuruh, udah kamu pulang, keluar, jangan balik-balik. Nggak balik, dicari nggak? Allah cari rahmatnya, disebar, cari orang ini. Begitu Allah baik, ya. Jadi nggak usah khawatir lah.
mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, orang alim, gak orang alim, dosanya, kesempatan maksiatnya sama, ya. Maka beruntunglah orang yang mengaku salah dan tidak suci. Itulah orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang menyesali maksiatnya, taubat kepada Rabbnya. Allahumma ja'alna minat tawwabin warzuqnal qanaah. Ya Allah, berikan kami rasa penyesalan, rasa mengaku di hadapan-Mu, dan berikan kami, hiasi kalbu kami ya Allah dengan sifat qanaah, ridha dengan pemberian-Mu. Sedikitnya menjadi banyak, banyaknya penuh keberkahan. Warhamna warham walidina. Ya Allah, rahmati kami, rahmati guru-guru kami, rahmati orang tua kami. Dia akan melewati gunung, melintasi laut, dia akan melewati benua untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah sebabnya kenapa orang suka ziarah. Ziarah terbesar kan ziarah ke Baitul Haram, ke Masjid Al-Haram. Kita nggak tahu nih apakah masih bisa lagi apa enggak, ya. Apakah masih ada kesempatan lagi apa enggak. Maka teman-teman yang berusaha di dunia travel, ini ujian terberat. Cepat-cepat menguasai diri, cepat-cepat menyesuaikan diri. Jangan larut dalam angan-angan ini bakal ada. Cari pekerjaan lain, cari lini yang lain. Karena kita nggak tahu nih ke depan masih bisa atau enggak, ya. Tapi harapan harus ditumbuhkan, ya. Apa kata Nabi SAW tentang keuntungan orang-orang yang fakir? Jadi orang fakir ini mirip kayak kalau kita berangkat ke luar negeri, tapi nggak bawa koper, kita cuma bawa tas. Lama nggak kalau kita di imigrasi segala macam? Turun, nggak perlu nunggu bagasi, pemeriksaannya nggak ketat, langsung keluar. Tapi kalau kita bawa barang banyak, barang-barangnya mencurigai, diperiksa oleh petugas imigrasi. Itulah yang membuat lama kita di proses perjalanan. Ini ilustrasi. Apa kata Nabi? Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan beberapa versi, ya. Masuk surganya orang fakir itu setengah harinya alam akhirat. Setengah harinya alam akhirat berapa? 1 hari akhirat 1000, ini setengahnya. Lebih awal daripada yang lain, setengah hari. Berarti 500 tahun, ya. 500 tahun, cepat atau lama itu? Ada yang umurnya 500 di sini. Ini rata-rata berapa nih umurnya? 30, 40, 50, ya. Di bawah itu nggak banyak nih. Kita keduluan orang sebentar aja dalam hal yang sederhana, kita nggak mau. Antri vaksin, tiba-tiba ada orang diduluin, kita protes, Pak. Masuk kereta sama kita protes. Jangankan itu, kita naik motor, naik mobil, disalib dikit sama orang, kita nggak rela, bener nggak? Bayangkan ini 500 tahun disalib oleh orang-orang fuqara karena dia nggak punya bawaan, dia nggak punya apa-apa. Maka Nabi ketika wafat dia jadi fuqara, semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Abu Bakar ketika wafat semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Mana ada yang sanggup begitu, Pak? Kita kan ngayal terus. Cuma emang Nabi melarang. Apa kata Nabi? Maksimal hanya boleh kamu bagi 1/3. 2/3-nya harus kembalikan kepada keluargamu, saudaramu. 1/3 kita bagi, kita kasih ke Baitul Mal, ya. Maka bagi yang punya uang, punya duit, punya tanah, ini udah pandemi gini, ya, udahlah nggak usah pelit-pelit lah, ya. Jual duitnya 1/3, kasih kepada orang yang sedang berjuang fisabilillah.
Ahli Quran aja, semua itu ahli Quran. Ada ahli Quran yang bergerak dalam fikih, itu hukumnya Quran. Ada ahli Quran yang menghafal, ada ahli Quran yang tafsir, ada ahli Quran yang sufi tasawuf, ahli qalbu. Itu semua ahli Quran semua. Cuma kita kan terjebak, ahli Quran itu cuma yang ngapal-ngapalin Al-Quran. Kalau ngapal itu level 1, level berikutnya memahami, level berikutnya mengamalkan, level berikutnya menghayati. Penghayatan itulah yang disebut bertasawuf. Yang sekarang banyak orang takut menyebut kata tasawuf, ya. Saya udah sering sebutkan, banyak ustadz tidak pede menyebutkan kata tasawuf. Bener gak? Padahal Buya Hamka nggak takut. Buya Hamka ini anti mainstream. Di saat orang anti tasawuf, dia tulis buku tasawuf modern. Bayangkan di Muhammadiyah ada Buya Hamka nulis tasawuf. Ajib gitu. Bagi saya luar biasa. Kalau orang NU nulis tasawuf itu biasa. Tapi di kalangan Muhammadiyah, Buya Hamka ini memang bukan orang yang takluk kepada banyak orang, tapi banyak orang takluk kepadanya. Inilah ulama, benar-benar ulama. Dia nggak ngikutin selera orang. Orang-orang ngikutin selera beliau. Beliau itu maker, pembuat selera, bukan ngikutin selera. Orang-orang begini langka, ya, sangat susah ketemunya. Ya, semoga kita mendapatkan kembali, ya, orang-orang seperti ini. Amin. Ya. Laisal miskin at-tawaful ladzi tarudduhu al-luqma wa luqmatani wa tamra wa tamratani, bal huwa alladzi la yajid ma yughnihi wa yastahi min Allah ayas'al wa la yaftinu lahu fa yatasaddaq alayhi. Ya. Ini hadis luar biasa. Ini hadis Imam Ahmad. Ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ngemis. Nih dalilnya nih. Karena sudah banyak kejadian yang minta-minta, ternyata dia kaya. Cuma kalau dia minta-minta, kasih aja Pak. Ya karena dia minta-minta tiap hari, ngasihnya yang dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. 2.000, 2.000, 1.000. Karena dia tiap hari berdiri di tempat itu. Orang miskin yang sebenarnya itu orang yang dia tidak punya apa-apa yang cukup baginya, tapi dia malu untuk meminta-minta. Ya, maka kadang-kadang dia bekerja hal-hal yang di luar batas dirinya. Kadang-kadang dia perlu ngutang. Nah, ini ciri-ciri Pak. Ada orang yang dia berutang, itu pun sulit sekali dia untuk berhutang. Bahkan orang pun nggak percaya dia bisa mengembalikan hutangnya. Itu yang harus dibantu. Ada orang minta tolong sama kita, terus kita bilang, kamu bisa bayar nggak? Ah, justru orang begitu tuh yang bisa dan dia bilang, wah belum tahu nih. Mereka perlu dibantu sebenarnya. Namun ini kan cuma mudah dilafazkan Pak. Saya pun diuji begitu belum tentu lolos juga, ya. Serius. Saya diuji begitu, jangan deh diuji begitu nih. Gak usah deh. Ya kita ngasih-ngasih aja. Kalau nggak bisa ngasih ya bilang nggak usah. Lagi nggak bisa minjemin, selesai. Gitu. Gak usah bilang sok miskin depan orang, nanti miskin beneran. Jadi di musim pandemi ini banyak orang pura-pura miskin supaya tidak dimintain orang. Di musim pandemi ini tambah banyak orang pura-pura susah, khawatir kalau ada orang minta pinjaman kepadanya. Cukup lakukan itu kemarin-kemarin. Teman kita ngomong, wah susah nih pandemi. Udah, sebenarnya pandemi itu bisa diadaptasi. Kita dulu juga ngomong susah kan sebelum pandemi. Terus antum sekarang ngomong susah lagi, 2 kali susah sudah. Harus diganti kalimat itu. Ya, apa kalimat yang paling ringan menggantikan kata susah? Ya mungkin sekarang tidak sebanyak untung dulu gitu. Jadi ganti aja lafaznya. Mungkin tidak sebesar untungnya dulu. Kan istilahnya sekarang lagi rame cuan, ya. Cuannya nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Itu yang dimunculkan jiwa-jiwa positif. Karena banyak orang setiap hari saya mendengar, bukan di sini, bukan di sana, di mana-mana, bahkan di kampus. Bayangkan di kampus Islam
dosen-dosen yang mengajarkan tentang teori-teori keislaman, omongannya begitu. Susah nih, susah. Ternyata mobilnya ganti terus. Susahnya karena ngeredit mulu ya. Suka ngeredit mobil. Gaya hidup di luar batas kemampuan gaji, jadinya susah. Kapan kita hidup tidak susah? Jika gaya hidup sesuai dengan kantong. Coba sesuaikan gaya hidup kita dengan kantong kita, Pak ya. Ngikutin kata orang, ada puasnya nggak? Suatu kali saya bawa mobil saya yang biasa itu, Pak ya, tapi alhamdulillah duduk kemana-mana tuh ya. Terus apa kata si pengurus? Kalau Ustadz tuh mobilnya gede sekalian. Ya kita senyum aja, amin gitu aja ya. Jangan tersinggung juga, diaminin aja. Ada orang-orang yang kemudian memandang kita rendah cuma karena mobil kita beda. Makanya mohon maaf, tidak sedikit kawan-kawan saya para dai sebelum pandemi itu untuk membuat trust, membangun rasa percaya orang, trust building, itu datang kalau ceramah pakai mobil termahal yang ada di tempat itu, biar nanti dibayarnya mahal, honornya gede. Ya salam ya. Serius, itu terjadi, Pak. Bajunya agak mahal-mahalin dikit ya. Handphonenya kelihatan mahalan dikit. Sepatunya kalau bisa yang harga-harga di atas 20-an juta. Kan bingung Pak mau ngasih berapa tuh. Waduh, mau dikasih 20 sepatu. 25, aduh. Bingung ya. Itu hanyalah membangun trust secara zahir. Yang dibutuhkan orang dari dai apa? Makanan kolbu. Maka seharusnya yang dia bangun adalah trust dalam kolbu, yang berbicaranya dengan kolbu, yang kayanya dengan kolbu ya. Kiai-kiai kita dari dulu di kampung-kampung itu kaya kolbu, walaupun dia pakai sepeda ontel ya. Malu Pak kita. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri dan para dai. Udahlah, jangan kemudian membangun trust lewat penampilan fisik. Bangunlah trust lewat batin. Zahir kita kan sama kayak ilmu-ilmu orang-orang neurologis dan ilmu-ilmu orang hipnoterapis, persis sama. Hanya 10% yang zahir, yang batin itu 90%. Bangunlah kekayaan batin, maka orang-orang yang mendengarkannya akan, yang fakir-fakir itu dia akan merasa kenyang gitu. Maka kita menyaksikan sendiri, orang kalau butuh ilmu kolbu itu dari mana-mana Pak datang. Kajian Al-Badar itu kajian hikam ya, yang kita lakukan malam minggu. Itu dari seberang pulau datang. Cuma yang nggak butuh nontonnya dari seberang Bintaro. Ya alasannya macam-macam, pertanyaannya berat-berat tapi nggak mau datang. Tapi ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mereka datang. Kenapa? Kolbunya haus. Maka asbab pun dia hadang. Hadmul asbab, akhir kepada fulus. Maka kita mau ditugaskan kemana-mana. Bahkan beberapa perusahaan itu nggak cocok dengan budaya kita. Kita ini kan suka liburan Pak. Libur Ramadan, libur hari raya. Kalau masuk perusahaan tertentu, dia nggak kenal hari raya. Benar nggak? Ya, mereka hantam terus. Nggak kenal di hari Jumat. Kita mau sholat Jumat nggak boleh meeting. Tapi karena butuh, karena memerlukan, akhirnya kita juga jalani. Kapan kita kemudian memangkas halangan-halangan ini untuk mengambil yang ruhani ya. Semoga yang hadir termasuk yang memangkasnya ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi dekat nggak, dekat jauh itu sama Pak, bagi saya sama ya. Jauh dekat itu kan urusan fisik, batinnya gimana? Kadang di dalam masjid pun pikiran bisa melayang kemana-mana ya kan.
Baik. Miftahul Jannah. Nah, ada sebuah riwayat Miftahul Jannah, riwayat Imam Tabarani, Imam Al-Hakim. Hubbul masakin. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara makan Allah, Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya. Itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah, Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas, pembantu, kalau dulu itu budak. Dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Antum ada yang sekaya itu? Karena ada yang kurang ajar ngomong Nabi itu miskin. Imam Subki bilang, yang bilang Nabi miskin itu umat kurang ajar, ya. Imam Subki apa yang ngomong? Bahkan beliau bilang ulang syahadat ente gitu. Imam siapa? Imam Subki. Kenapa? Kita sekarang, ya antum-antum ini kan suami-suami takut istri kan? Istrinya atu. Ya duit banyak, tapi kan istri atu. Ya. Alhamdulillah. Itu udah ngerasa kesusahan. Nabi istrinya banyak. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi beliau mengajarkan istri-istrinya, mari mencintai orang miskin. Masa setiap hari orang datang ke rumah Aisyah minta makan. Aisyah belum sarapan dikasih. Kurma-kurma terbaik itu dikasih. Gandum-gandum terbaik diserahkan. Ketika Nabi selesai mengurusi umat, Nabi pulang. Pas pulang nanya, wahai Humairah, adakah sarapan pagi ini? Apa kata beliau? Wahai suamiku Rasulullah, barusan ada seorang ibu bawa 3 anak, belum makan 2 hari. Akhirnya aku berikan apa yang ada. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita puasa. Ada nggak yang begitu, Pak? Saya pun kayaknya nggak begitu, Pak. Saya pun malu kalau baca riwayat ini, ya. Tapi ini udah mulai belajar, ya. Ini semenjak pandemi ini, sebelumnya malah ya, udah hampir 2 tahun ini. Di rumah nggak masak, biasa. Bahkan saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya. Kamu boleh masak, boleh tidak. Ya istri ya sukanya nggak masak, ya sudah nggak masak dia. Ada kan yang hobi masak, ini nggak hobi masak. Karena kalaupun dia masak nggak kemakan sama saya. Beda lidah. Dia lidah Jawa, kita lidah Padang, kan beda. Dia sendiri paham itu, ya. Ya begitulah, Pak. Maka sekarang kalau pulang ke rumah nggak ada, ya alhamdulillah gitu aja. Dan sekarang itu saya terbiasa tidak perlu makan nasi. Yang penting ada yang kemakan. Kurma boleh, buah pisang boleh, buah apa aja kemakan. Nggak ada roti apa aja, yang penting halal, walaupun cuma sedikit. Tapi perut saya masih aja tambah gede, Pak. Ya, tambah maju aja deh nih. Untung kita agak tinggian dikit sama Allah kan. Coba kalau agak kurang, ini saya udah gendut kali, Pak, ya. Karena badan saya beratnya 85. Tapi yang di sono kayaknya 90 tuh, ya. Nabi meskipun beliau kaya, karena beliau punya akses, dapat gaji. Beliau seorang pemimpin negara. Pemimpin negara gajinya besar apa kecil? Beliau dapat hak 1/5 harta rampasan perang. Setiap perang beliau punya hak. Beliau punya hak dapat gaji sebagai panglima perang, raja, plus jenderalnya. Panglima perang itu beliau. Setiap hari beliau menjadi konsultan. Ini konsultan melebihin psikolog. Psikolog kan lumayan, Pak. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai dokter. Coba, ada ustadz kan yang ngeruqyah kaya kan di TV. Nabi kalau pakai itu jadi profesi gimana, Pak? Nggak perlu pakai ngobrol-ngobrol. Kalau si ustadz kan ngomong, kamu tahu siapa saya?
Kamu mau tahu siapa diri saya? Kan gitu kayak si ustadz tuh yang sudah kaya itu. Kena antri di situ ya. Nabi kan nggak perlu gitu. Orangnya ditepuk, keluarlah wahai Rasulullah, keluar langsung. Coba Nabi buka klinik. Apa tuh? Klinik apa namanya? Pengusiran setan. Kayaknya Nabi paling kaya tuh, paling tajir tuh ya. Nabi nggak membuat profesi seperti itu. Kenapa? Beliau punya hak. 1/5 harta rampasan perang, wah itu udah sekaya orang itu. Jika saya menguasai misalnya Papua, 1/5-nya punya saya, kira-kira gimana Pak? Kaya nggak tuh? Maka kita lihat jenderal-jenderal zaman Soeharto, Masya Allah, ya, Masya Allah, tanahnya di mana-mana, ya, tanahnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana. Itu baru jenderal bumi. Gimana Rasulullah? Maka Rasulullah sebenarnya orang yang sangat kaya. Semua istrinya punya fasilitas. Beliau pun punya kendaraan yang luar biasa. Nabi kan punya kendaraan macam-macam. Ya, ada keledai, ada kuda, ada onta, dan itu lengkap. Ada onta perang, ada onta harian, ada kuda perang, ada kuda harian. Lengkap semua Nabi punya. Kalau sekarang itu disebut humurun ni'am ya. Kedelai, saya susah nyebutnya ini kalau udah ngantuk begini nih. Kedelai apa keledai? Belum tidur Pak, baru ketiduran bentar dibangunin. Kita udah nyampe, kira nyampe di rumah, ternyata nyampenya di masjid. Itu Nabi punya. Umurin ni'am apa umurin na'am bacanya itu ya. Itu luar biasa. Harganya seperti kalau sekarang ya apa tuh yang merah itu apa? Ferrari. Itu persis. Nabi punya itu Pak. Jadi antum coba buang pikiran bahwa Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya. Super kaya. Sampai kemudian Jibril ngomong, wahai Rasulullah, masih butuh lagi enggak? No. Uhud saya bisa jadiin emas. Kata Nabi, ntar aja, gak usah sekarang. Karena itu sudah cukup bagi Rasulullah SAW. Tapi semua orang ngadu, tidak hanya makhluk namanya manusia, bahkan onta ngadu ke Nabi, kambing ngadu ke Nabi, kuda ngadu ke Nabi. Semuanya menggantungkan harapannya melalui wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah suruh. Cepat sekali Pak. Emang fakir sekali waktu kita ya. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya enggak dihisab. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi al-ilm, ilmu ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi ya. Antumul fuqara'u ilallah. 15 ya. Fakir hamba kepada Khalik. Ini standar ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adumul mal wa arad dunya. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs. Orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut mentalnya mental fakir. Mentalnya mental fakir ya. Wa hadzal fakir la yughni syai' wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu?
Orang yang nggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum, dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duitnya udah banyak? Kan itu mental. Mental kalau dia ngeliat duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000, oke, terima. Naik 500.000, oke, puas. Kemudian lihat, kayaknya orang enak ya punya motor. Beli motor pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil punya mobil. Beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas udah dipakai kok kurang gede ya. Wah, kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus. Kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Udah belilah mobil segede itu. Gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan. Sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan. Sisanya berapa? Ya, mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin. Ya, gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong kamu kaya ya, kamu keren ya. Enggak, kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri. Dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi. Orang yang ngikutin kata-kata orang di bumi ya. Cukup belum Ustaz ya? Ustaz Arut cukup? Yang ngantuk antum nih. Ada yang belum tidur, antum yang ngantuk. Ada satu riwayat yang mau saya bacakan sebelum selesai. Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda ya, "Iyyakum mujalasatil mauta." Kamu jauhilah majelis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta? Yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya. Beliau mengatakan, yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu tas Pak, ada yang 1M kan, ada yang 2M kan, tas ibu arisan. Jam, kalau jam saya paling cuma berapa, ini pun hadiah juga Pak. Kita cek palingnya 5-6 juta. Orang di luar sana kalau lifestyle seharga Fortuner, seharga satu mobil, apa itu mobil Eropa, 2M, 3M, itu lifestyle. Ada kan yang begitu? Rolex tuh, apalagi tuh yang mahal-mahal. Masya Allah ya. Jam kecil seharga rumah gede Pak ya. Itu
Itu lifestyle al-aghnia. Tapi hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar, ada juga. Dia lagi sedang menyembunyikan dirinya, membalut dirinya dengan itu supaya orang suuzon sama dia. Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan dia memang menikmati itu, menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati. Ya. Kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya. Ya. Bagus, Pak. Ternyata Bapak ini santri ya. Syukran ala husnil ibarat ya. Bagus sekali ibaratnya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ya. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi hati-hati di sini. Di sini antara egois dengan dakwah itu beda. Dakwah itu mendatangi. Kalau taklim didatangi. Bisa bedain? Saya menggabungkan itu kan perkataan orang dulu, ya kan? Kalau kita saklek pakai perkataan orang dulu itu bukan hadis ya. Itu bukan hadis. Kapan Bapak bisa mendengarin baca kitab? Bapak datang ke tempat saya, kan gitu jadinya. Repot nggak? Saya egois, karena saya mengatakan kalau mau ngaji datang ke tempat saya. Gak mungkin. Maka saya padukanlah antara ta'lim dengan dakwah. Saya niat dakwah, tapi kisi-kisinya kisi-kisi ta'lim. Maka kita pakai kitab supaya bapak-bapak ini, jamaah, ibu-ibu merasakan sedikitlah ngaji di pesantren walaupun cuma 1,5 jam. Di pesantren kan begini, tapi ini sudah rukhsah 90%. Kalau di pesantren disuruh baca, Pak. Baca. Nggak ada barisnya. Coba Bapak lihat sini, ada barisnya nggak? Yang bisa ngelihat nggak ada barisnya ini. Kecuali bab tentang Al-Quran tuh baru ada barisnya. Kalau saya suruh Bapak baca, ya 5 menit langsung kabur semua kali. Nggak ada ujiannya. Tapi ini Allah yang langsung uji. Ya. Saya nggak suruh baca. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu ngajar umat bab dakwah itu emang nggak ada nyuruh sahabat baca, paling tanya jawab. Cuma bedanya Nabi kadang yang bertanya. Nanti ada saatnya, Pak, kalau ngajinya sudah sampai di bab 25 nih, saya yang nanya ke Bapak ntar. Ya, kalau sekarang kan baru 11 ya. Ya baru dikit lah, belum terbiasa pasti. Ya. Nanti sesekali kita pakai whiteboard ya, biar ada gambarannya. Fakir itu terbagi 3, mana yang lebih tinggi, ya, mana yang disebut fakir yang terpuji itu fakir ilallah, mana fakir yang tercela itu nomor 2 dan nomor 3 dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalam tadi bukan kalam Nabi SAW, tapi kalam ulama. Ada yang menisbatkan itu kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam mana yang benar. Karena itu bukan kalam Nabi, maka ulama tidak serius dalam menelitinya. Ya. Terus yang kedua, lebih afdol mana? Santri muzakarah atau santri khidmah. Dua hal ini tidak bisa diadu. Tapi dua hal ini tergantung keadaan. Ada saatnya muzakarah lebih afdal daripada khidmah. Tapi khidmah selalu akan lebih berat daripada muzakarah. Muzakarah itu kita diskusi, Pak. Adu pinter. Kalau khidmah nggak ada kepintaran, disuruh nyuci, suruh bawa, berat sekali khidmah itu. Antum kalau khidmah itu ego harus habis. Saya ini orang hafal alfiyah kok, hafal ini kok disuruh nyapu gitu. Masa saya begini disuruh bawa kitabnya kiai? Saya kan hafal isi kitabnya kiai. Kalau terbersit begitu, dia belum layak menjadi khadim, belum layak khidmah. Jadi lebih efektif mana secara
pendidikan kerohanian, khidmah. Maka orang-orang pintar di pesantren itu lihat aja Pak, pas piket tuh kalau di pesantren yang dia rajin, wah itu bagus tuh orang, berarti batinnya selesai. Ada yang pinter ngomong, ceramah, pinter debat, tapi giliran piket, ya, kerja bakti, dia nggak muncul. Itu orang sombong. Dia bukan tipe-tipe pengabdi. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, itu belagunya bukan main dari itu. Ya, dia maunya nyusahin umat, bukan, dan nggak mau susah untuk umat. Ya, ini kalau mau enak kan bapak aja yang datang ke tempat saya, nggak usah saya datang ke sini. Ini orang-orang khidmah semua Pak. Ada yang dari Bandung tuh paling ujung tuh, rumahnya ada dekat sini tapi dia tinggal di Bandung. Yang ini orang Padang ini Pak, tapi tugas khidmah semua, letkol itu Pak, tinggi pangkatnya itu. Tapi sekarang khidmah bawain kitab saya. Ya, padahal kalau saya di kepangkatan dosen belum nyampe ke pangkat beliau itu. Nah, sampingnya apalagi nih ya, pisah-pisah sama istrinya ya. Ya, barakallahu fikum ya, semoga diberkahi. Khidmah itu ngelawan syak dalam hati, beratnya bukan main itu. Yang saya khidmah ini orang mulia apa enggak sih gitu. Itu semua santri khidmah pasti ngalamin itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren hebat itu berasal dari beliau. Itu beliau dulu menghabiskan suuzon itu, menghabiskan ego itu, khidmah kepada Syekhana Khalil di Madura. Berarti beliau udah gak mandang juga suku kan? Kan gengsi juga Pak, antar suku loh Pak ini. Suku Jawa, suku Madura. Jadi pandangan suku dihilangin. Beliau datang ke sana itu udah pinter, udah banyak baca kitab. Cuma kitab-kitab yang dipelajari, yang diajarkan oleh Syekhana Khalil itu kitab yang tidak dipelajari sebelumnya. Terus gimana kapan ngajinya? Ah, itulah hebatnya. Ya. Allah itu kalau ingin memendekkan waktu dipendekkan, dipanjangkan dipanjangkan. Ya kalau bahasa teman saya, jamnya bisa diambil Pak, baterainya sama Allah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah mengatakan anad dahru, akulah sang maha waktu, sang maha pemilik waktu. Allah itu bisa bikin pinter orang dalam sesaat. Sebentar bagi Allah itu, sebentar sekali. Maka beliau khidmah bertahun-tahun, disuruh nyangkul, ngabisin. Di saat Hasyim Asy'ari junior nyangkul, di saat itu dia sedang menyangkul egonya. Cangkul, dicangkul. Udah selesai baru dipanggil ya. Malah dijodohin. Tahu nggak Pak, percaya atau tidak? Allah kirim ilmu, beliau bermimpi, tapi rasanya seperti sekian tahun mempelajari semua kitab. Karena Allah lah sang waktu. Padahal dia cuma dengar selentingan orang ngaji, dia nyangkul di samping orang ngaji. Tapi semua ilmu yang orang baca di sana masuk ke telinganya semua. Kenapa? Yang ngaji itu sombong nih. Oh, itu orang Jawa tuh gitu. Ke level. Tapi belum cuek aja ya, menghilangkan itu. Dahsyat bukan main. Sekarang jadi gurunya orang Jawa dan Madura, jadi gurunya orang Sumatera dan Banjar. Ya, kita sanad hadis kita ke sana Pak. Sanad hadis Sahih Muslim saya ke beliau. Jadi khidmah itu lebih dahsyat. Bapak bisa datang pagi ini walaupun sudah berilmu, itu karena sudah pernah khidmah, sudah pernah menyangkul ego. Kalau nggak mau datang ke majelis kita, ya ngerasanya itu mah ilmu gue juga punya, gitu, ya. Selamat Pak ya. Masya Allah. Belum tidur berarti? Sama kita Pak. Ya, sama nih orang belum tidur juga nih. Di akhir zaman, latihan yang kuat itu latihan bergadang dengan ilmu. Nanti kalau Dajjal keluar kan kita nggak sempat tidur Pak.
nggak sempat tidur. Orang diuber-uber terus, nggak sempat tidur. Sebelum itu ada masa pahit lama ya, masa paceklik lama. Ribet kita mau tidur. Orang akan mulai berbunuhan untuk sesuap nasi. Bolehlah nonton bola, tapi bola kolbu lebih penting. Bola kolbu itu adalah kalimatullah yang kita masukkan ke dalam kolbu. Ini ada pertanyaan dari, namanya nggak jelas nih, Wih Channel ya. Tolong disampaikan kepada Buya, gimana caranya agar dimudahkan sadar yang sesadar-sadarnya, tidak terganggu was-was, halusinasi dan angan-angan. Pertama, punya guru, belajar akidah yang benar, belajar niat yang benar. Orang halusinasi, angan-angan, karena niatnya tidak benar. Dia pengen sakti, dia pengen makomnya tinggi, itu akibatnya. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya harus benar juga. Ya. Masa orang di kampus ada gurunya, orang TK aja ada gurunya, benar gak? Anak kecil TK ada gurunya. Cuma untuk main-main, nyanyi-nyanyi ada gurunya. Masa untuk hal rohani gak ada gurunya? Meskipun antum ini doktor, bisa baca kitab, sudah kemana-mana, dalam bab rohani harus berguru. Gak boleh gak berguru, bisa hilang ntar ya, di alam sono, gila nanti jadinya. Banyak yang sudah miring-miring Pak, karena merasa pinter, belajar lewat YouTube ya. Jadi caranya yang paling penting cari guru yang mantap ya. Terus pertanyaan dari Pak Iryono Adi, ada orang kaya secara aset, tapi asetnya gak terjual. Bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya? Bukan boleh lagi. Emang seharusnya kita pinjamkan sampai asetnya terjual. Kalau kita punya ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Ini nggak ada yang pertanyaan yang tentang kolbu nih. Ya, udah cukup. Satu lagi ada pertanyaan. Udah jam 6 Pak, udah cukup lah. Cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah ya. Semoga bermanfaat.